Astagfirullahaladzim. Pikiran saya nih, wah ini rumah hantu nih kayaknya nih. Karena kemarin dari omongan mereka itu kejadian itu, wah kayaknya bener nih. Akhirnya hari ke-5 apa hari ke-6 itu ya, kita berembuk gitu. Gil, kayak ini rumah nggak beres nih Gil ya. Iya ya. Tapi gimana? Kita mau kemana lagi? Daripada lu ketangkap polisi. Ya. Wah air mati nih, air mati nih. Tuh, benerin tuh katanya. Cari sanyonya di mana sih sanyonya katanya. Ternyata sanyonya itu ada di dalam sumur. Panggil wacin, Cin. Turun loh, bawah. Selang berapa lama naik tuh wacin. Ya, gue nemu tulang. Nek, tolong nek. Terus itu nyamperin saya. Udah, kamu di situ aja, jangan kemana-mana. Sebenarnya nenek-nenek ini siapa dan apa hubungannya dengan jemuran? Oke, selamat malam dan berjumpa lagi bersama gue Junaria. Seperti biasa di studio Jalan Gelap yang terang ini sudah kedatangan narasumber yang mau membagi kisahnya tentang kejadian-kejadian menyeramkan yang pernah dialaminya. Dan sebelum kita masuk kenalan sama narasumber, gue mau ngajak kalian buat jadi narasumber di sini. Jadi kalau kalian mau jadi narasumber, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Jalan Gelap atau bisa hubungi nomor telepon yang ada di layar ini. Dan langsung aja, nggak usah lama-lama lagi, kita kenalan dulu sama Om Bogel. Halo Om Bogel, apa kabar Om Bogel? Halo Bang John. Aduh, Om Bogel datang lagi sini ya, iya. Setelah sekian lama ya. Sekian lama. Om Bogel ini mungkin teman-teman udah banyak kenal, dan buat yang belum kenal juga, Om Bogel ini adalah alumni STM Budi Utomo. Om pernah cerita di sini Om ya? Pernah. Waktu itu Om Bogel ini cerita tentang kejadian dia ini disukain sama sosok kuntilanak ya? Betul. Bahkan temennya juga ya, temennya Om Bogel ya ngalamin ya? Iya, itu kekasihku adalah hantu. Iya, itu ada tuh di YouTube-nya Jalan Gelap tuh, yang mau nonton episode sebelumnya tuh, bisa nanti gue kasih linknya tuh. Om Bogel, hari ini datang ke sini Om Bogel mau cerita tentang kejadian apa? Saya ingin menceritakan tentang kejadian saya waktu di tahun 98, dan di situ kejadian ini menurut saya suatu kejadian yang sangat mistis ya, atau horor ya, karena dari awalnya kejadian ini kita buron ke daerah Bogor, dan di situ kita ngontrak di suatu kontrakan satu rumah, dan ternyata di bawahnya itu kuburan massal. Maksudnya buron? Buron, kita ada suatu kasus lah. Wah, ini gue penasaran nih, mau denger kisah lengkap dari Om Bogel seperti apa. Dan gue yakin juga pasti kalian udah nggak sabar nih mau denger cerita dari Om Bogel. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita dengar kisah lengkapnya hanya di Jalan Gelap. Ya, jadi awalnya itu kan saya mendapatkan telepon di rumah gitu. Kalau misalnya nanti malam itu bule ulang tahun, ada kawan saya, sahabat saya juga, dia ulang tahun. Gil, nanti lu datang ke rumah ya. Oke, siap Le, katanya. Dan kebetulan sekali memang kita ingin merencanakan hari Minggunya itu mau ada konser Iwan Fals itu yang saya bilang di Pesta Rakyat di Senayan. Sekalian kita ngomongin yang itu deh, buat besok jalan gimana teknisnya. Oke deh, yaudah ntar malam gue ke rumah. Singkat cerita saya ke rumah dia, dan seperti biasa namanya juga masih ABG, kita itu kan kejadiannya sekitar tahun 98 gitu. Nah, di tengah acara si bule bilang, Kel, nanti acara ininya nokipnya di sebelah aja lapangannya, katanya. Oke Le, siap, katanya. Nah, singkat cerita jam 11 kita udah mulai memisahkan diri, dan yang
lain juga udah pada pulang, ada yang gabung sama kita, ada yang pulang. Nah, yang gabung itu akhirnya sekitar ada 11-12 orang deh. Sampailah mereka juga pada permisi pulang, ada aktivitas besoknya. Kita tinggal berempat. Jam berapa tuh? Itu sekitar jam 1 malam. Saya, Ical, Wacin, sama Bule. Lagi ngobrol-ngobrol, si Wacin ini lapar gitu. Makan yuk, katanya. Lah, tadi kan udah habis makan, katanya. Waduh, gue lapar lagi nih, katanya. Yaudah yuk, cari warkop. Nah, kita jalanlah ke warkop. Warkop yang lumayan sih jaraknya sekitar 200 meter ya dari tempat kita nongkrong tadi kan. Kita di situ pesan Indomie saat itu kan. Terus pesan susu lah. Udah makan sepuasnya deh, ntar gue traktir, kata Bule. Oke Le, lo kan ulang tahun, katanya. Kita makan menikmati makanan itu. Datanglah 2 orang, entah dari mana mereka itu, langsung ngegebrak papan. Kalau di warkop kan ada yang dari triplek katanya. Dia gebrak, brang, katanya. Indomie 2, telurnya 4 ya, katanya. Dipisah, harus bulat. Awas lu jangan lama-lama lu, katanya. Terus dia pergi. Nah kita di situ main lihat-lihatan kan. Siapa itu? Udah, saya bilang makan aja lah, udah biarin aja, mabok kali dia, katanya. Kita lanjutin makan. Datang lagi tuh. Ngegebrak lagi, bang, lama lu ya, katanya. Lu ntar lu yang di sini gue gebuk-gebukin semua lu, katanya. Wah, panas lah teman saya satu kan. Lu ngomong apaan lu, katanya. Nah apa emangnya? Dijenggut langsung dipukulin lah, gitu. Brak, dipukulin. Terus orang itu bilang, gue kenal sama lu nih. Panggil penjaga. Kita kaget kan, panggil penjaga. Cabut gitu. Karena posisi saya juga nggak tahu dia maksudnya panggil penjaga itu apa gitu kan. Larilah kita berempat. Lari tengah jalan saya bilang, Le kenapa kabur, katanya. Itu dia maksudnya panggil penjaga PM kan. Polisi militer, katanya. Oh gitu, cabut lagi. Larilah kita sampai nyebrang tol gitu. Nyebrang tol Jagorawi kan, nggak lewat terowongan lagi, langsung loncat. Saking mungkin ketakutan karena dia manggil PM waktu itu. Sampailah di rumah saya, singkat cerita tidur. Nah besok paginya Bule bilang, Gal kayaknya gue mesti telepon Mami nih, katanya. Mami gue pasti nyariin gue nih, katanya. Oke, telepon tuh. Dulu kan zaman itu nggak ada handphone ya kan. Masih zaman 98 itu handphone belum sebanyak inilah, masih jarang lah orang megang handphone. Masih pager dulu. Telepon rumahnya, maminya kaget. Kamu di mana, katanya? Kamu sekarang di mana, katanya? Banyak orang nih nyariin kamu nih di sini. Oh ya Mi, aku lagi di rumah kawan Mi. Udah kamu di mana posisinya, katanya? Biar Mami ke situ. Iya Mi. Nah, datanglah maminya Bule itu, bawa tas dia. Wah, Mami gue datang bawa tas mau kemana itu? Datang ke rumah saya, katanya. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa Mi. Nanti kamu jangan pulang ke rumah, katanya. Kamu pergi sana. Ke Bandung. Emang ada apa Mi? Gempar semalam tuh, banyak polisi militer tuh. Jadi ternyata kampungannya Bule itu di depannya tuh komplek PM, komplek polisi militer tuh. Pokoknya kamu tuh semalam tuh banyak polisi militer ke rumah gedor-gedor kamu karena yang cilaka itu mengenali Bule ini gitu. Itu orangnya tinggal di situ, nanya-nanya kan akhirnya. Pokoknya kamu jangan pulang ke rumah, kamu pergilah minimal 3 bulan, katanya. Wah lama banget. Iya, karena orangnya itu luka parah, kata gitu. Dia tuh, nih Mami kasih uang. Dulu itu dikasih berapa ya? Sekitar 5 jutaan lah. Emang Bule ini termasuk orang yang ada lah. Akhirnya Maminya pulang, dan orang tua saya juga bilang, udah lu juga cabut. Iya Pak, tak takutnya orang-orang itu pada ke rumah lagi. Iya Pak. Akhirnya saya juga ngerapin pakaian saya. Kan ada tinggal teman saya berdua nih, si Ical sama si Wacin. Yaudah nanti lo gampang lah beli pakaian di pasar aja. Nah, jadi kita berempat udah komitmen supaya jangan pisah. Karena kita kan satu kasus perkara. Akhirnya kita memutuskan untuk, cabut lagi yuk, jangan di sini. Kemana ya Gil ya? Kita ke rumah Denny aja yuk. Di mana tuh Gil? Di Bogor, katanya. Oh, lo ada ininya?
ada nomornya, nomor teleponnya. Ada gue nomor telepon rumah kan. Dulu kan kita pakai note gitu, kertas tuh yang panjang tuh. Oh iya. Nulis nomor telepon Denny. Cari telepon umum katanya. Kita telepon umum. Nah Denny, ya udah lu kesini aja katanya. Ya nih Den, gue mau cabut Den. Singkat cerita besok paginya kita ke rumah Denny di daerah Bogor, Cilebut lah waktu itu namanya. Kita naik kereta dari Pasar Minggu sampai dari Cilebut. Telepon lagi di wartel, Den gue udah di sini Den, dijemput Den. Oke gue jemput. Nah kebetulan Denny jemput pakai mobil saat itu. Tinggallah di rumah Denny kita. Rumah Denny ya karena Denny juga orang ada, jadi tingkat rumahnya. Jadi kami berempat itu tinggal di atas, terus si Denny sama keluarganya tinggal di bawah gitu. Hari demi hari gitu. Kita agak bete juga sih, karena kalau siangnya kan Denny kuliah gitu. Jadi kita berempat di atas gitu. Kita mau aktivitas ngapain juga bosen gitu, main dulu Nintendo kan tuh. Gitaran juga nggak boleh kencang-kencang nyanyinya. Nah, kita memutuskan untuk ngontrak. Oke. Walaupun tadi ada sekelumit perdebatan kita gitu, ngapain di sini aja gitu. Ya, kita cari kontrakan yang benar-benar menyendiri lah. Maksudnya agak sedikit ke dalam lah. Ya takutnya nanti ada polisi apa gitu kan, nyariin. Carilah kita kontrakan di situ. Dekat-dekat daerah rumah Denny. Ada satu rumah kontrakan. Itu juga tempatnya juga ya. Waduh. Jadi sampingnya pohon bambu lah. Jadi menyempil tuh kontrakan itu, nyempil banget gitu loh. Nyempil, ya jalan juga masih setapak, masih tanah lah jalanan sana kan. Tapi karena kontrakan itu satu rumah dan masih baru. Catnya masih baru, keramiknya juga yang putih masih bagus, pokoknya belum ada yang nempatin deh tuh, dan kontrak itu masih baru. Dan gue udah dapat kontrakan nih Den, di mana? Nggak jauh dari sini Den. Oh ya, sebelumnya saya pengen ke belakang flashback dikit. Waktu saya tinggal di tempat Denny itu, kita lagi nongkrong di depan itu, kebetulan saya ketemu teman lama gitu, teman lama si Mail. Jadi kita lagi nongkrong nyanyi-nyanyi, Mail lewat. Weh, Gel, ngapain lu? Lah, gue tinggal di rumah Denny nih. Denny siapa? Ini kan. Lalu kenal Gel? Kenal, ini CS gue juga dulu nongkrong. Oh, ternyata Mail itu ustadz di situ. Oh, Bang Mail ternyata ustadz di sana. Ustadz dia situ. Okay. Jadi orang situ itu mah ustadz Gel, Gel kata. Oh, ustadz dia. Wah, emang sih dulu orangnya agak religius sih. Waktu masih muda juga. Kalau nongkrong sih nongkrong, tapi nggak pernah ikut-ikutan. Okay. Ngapa-ngapain lah, ngerokok juga kagak tuh orang. Lempeng ya? Lempeng dah tuh orang si Mail. Saya cerita sama Mail, karena temen nongkrong, gue kasus kenapa lu? Biasa lah, gini-gini, lu sih masih kayak gitu-gitu, udah sholat sama gue yuk, katanya. Akhirnya yuk, kita pada sholat tuh, berempat. Kebetulan Mail emang agak sedikit ke belakang sih ke rumahnya, jadi di sini dia agak jauh sih. Jadi emang kebetulan lewat aja. Ketemu cuma di masjid doang, dia ngajar ngaji gitu. Ustadz lah di situ, pokoknya orang terpandang. Dia nggak tahu tuh kalau saya ngontrak tuh, Mail itu. Jadi kita ngontrak juga agak sedikit yang tempatnya agak sepi, ya maklum lah karena kita lagi posisinya lagi pelarian ya, buron lah kasarnya kan, nyari tempat yang sepi gitu, yang menyendiri, emang ada pohon bambu itu emang. Jadi antara pemukiman sama tempat kontrakan kita beda, kita agak menyendiri gitu. Dan yang punya kontrakan juga ada ibu-ibu gitu, murah gitu. Bule yang bayar tembak 2 bulan sama bule. Tembaknya 2 bulan ya Gel, udah tembaknya 2 bulan katanya. Waktu itu masih sekitar 100 apa tuh, 125 atau 110 saya lupa tuh. Tembaklah 2 bulan sama bule. Nah TV kita dari rumah Denny nih, bawa TV dari kamar Denny. Tip mini kompo tuh, yang masih pakai baterai tuh. Si jadul dulu lah. Taruh situ dan kita pada bikin meja buat kompor, ngisi minyak tanah kan. Kompor segala macam. Itu peralatan dari rumah Denny aja pokoknya.
Jadilah kita ngontrak lah di situ. Kontrakannya sih 2 kamar tuh bang. Ruang tamu, kamarnya ada 2. Ini ada ruang keluarga, ini dapur, dan ini adalah halaman belakang nih. Jadi halaman buat ngejemur. Luas juga ya? Luas, 1 rumah gitu. Wah, kita kan kaget. Wah, 1 rumah murah nih. Dan memang di situ tuh, di jalan itu jarang-jarang sih orang lewat karena posisi ini ke belakang. Paling orang kalau buat mancing ke kali aja itu. Karena di ini kan pohon bambu. Memang tempatnya sih agak lumayan dah. Iya, agak danger juga sih. Jadi kalau malam nggak ada penerangan tuh bang, gitu. Cuma lampu kita doang sendirian gitu. Tinggallah kita di situ. Malam pertama biasalah kita, wah nyanyi-nyanyi, wah maksudnya bebas lah dari selama ini kita hanya di kamar, hanya di terkukung lah, bakar-bakar ikan di situ. Nah, pas malam keduanya itu, di situ paginya tuh si Wacin ngomong sama saya, Gel, kan pagi-pagi kan saya kan biasa masak air, taruh kopi kan, kita nyantai di depan rumah kan adem tuh kan. Gel, kenapa Cin? Semalam ada yang mandi Gel. Mandi? Iya. Anak kali mandi, kagak ada. Gue lihat itu. Lu, bule. Terus kalau si Ical emang pisah dia. Dia jadi tidur dia agak di ruang keluarga dia sendirian. Jadi kita bertiga di depan dekat TV. Nah Ical di ruang keluarga. Gue pikir Ical ada. Lu ada. Jadi pas gue mau kencing ya, kok ada yang mandi gitu. Wah, siapa yang mandi ya malam-malam? Gue balik, lah lu ada bertiga gitu. Terus gue tungguin aja Gel. Agak lama gue balik lagi Gel. Pintu kamar mandinya udah kebuka tuh bang. Terus nggak ada yang basah Gel. Airnya juga nggak berombak gitu. Kan kalau orang bekas mandi kan airnya goyang-goyang tuh. Oh, bohong kali lu, lah beneran Gel kata. Ini juga lantainya lantai juga nggak basah. Terus, gue kencing aja cuek katanya. Oh, nah saat itu saya nggak terlalu mikirin tuh bang. Mabok kali lo, saya bilang gitu, atau ngelindur gitu. Nggak terlalu saya pikirin karena ya Wacin kan orangnya suka ngarang-ngarang gitu loh, saya pikir kan. Malam ketiga bule yang diganggu. Giliran dia nih, ngadu lagi ke saya. Memang anak-anak itu pasti bilangnya ke saya gitu. Gel, gue semalam ngeliat orang jalan ke belakang Gel. Tinggi gitu. Yang bener lo? Iya Gel gitu. Gue liat si Wacin pendek. Ical pendek. Lu gak mungkin katanya. Tapi siapa ya Gel ke belakang? Wah, mimpi kali lu. Kagak Gel, gue pengen ke belakang. Wah, lu takut-takutin aja lu wah. Kemarin si Wacin, sekarang elu lagi katanya. Beneran, gue gak bohong katanya. Udah, gak usah dipikirin lah. Ya udah. Saya pernah main catur di belakang. Jadi di belakang dapur itu ada pintu. Nah di belakang buat jemur itu ada bangku-bangku. Kita bikin itu ya. Waktu saya tata itu catur, pas kita mau jalan, teriaklah yang di dalam. Weh, lagu ini nih, lagu ini. Saya lupa itu lagu apa gitu. Weh, nonton dulu. Nah, saya masuk nih untuk nonton tuh TV. Nonton aja. Oh iya. Pas habis lagu itu, ayo main catur lagi. Ayo Gel. Saya ke belakang catur udah pada jalan bang. Wah, ini siapa yang ngejalanin Gel? Tahu, itu jalannya udah banyak bang. Udah seperti jalan lah gitu loh. Tapi belum ada yang kemakan sih, tapi jalan, semua pada jalan gitu. Kudanya jalan, semuanya jalan sih. Oh, udah rapihin dulu, kita rapihin. Nah, kita main lagi dari awal. Nah, itu udah gak enak tuh bang saya bang. Pikiran saya nih, wah kayak ini rumah hantu nih kayaknya nih. Karena
kemarin dari omongan mereka itu kejadian itu, wah kayaknya bener nih. Karena nggak mungkin ada yang main catur di belakang, Bang. Karena kan itu kan rumah itu dipagar, belakang itu dipagar, Bang. Jadi nggak ada orang bisa masuk dari belakang juga. Ya udah yuk. Mulai percaya nih saya nih, Bang. Akhirnya hari ke-5 apa hari ke-6 itu ya, kita berembuk gitu. Gil, kayak ini rumah nggak beres nih, Gil ya. Iya ya. Tapi gimana? Kita mau kemana lagi? Daripada lu ketangkap polisi, ya. Mending kita berantem sama setan, saya bilang. Waduh. Ya iya juga sih, Gil ya. Ya kita mau kemana gitu. Lu mau pada balik ke rumah, saya bilang gitu. Ya enggak sih, Gil. Ya udah dah, tahan aja dulu di sini, kita tahan dah, nggak usah pulang, katanya. Tapi serem, Gil. Iya gue tahu, katanya serem. Ya udah deh. Sekarang gini aja. Kita mulai sadar nih. Dan Denny juga udah kita ceritain, Den. Kayak rumah itu serem, Den, katanya. Oh, lu sih pada ngomong sembarangan. Kata, kagak, Den, beneran, katanya. Lu coba deh kapan-kapan nginep dah, katanya. Ah, ngapain gue bilang? Nggak mau tidur di rumah, katanya. Singkat cerita, pada suatu hari, mereka bertiga jalan, Bang. Ical, Wacin, sama Bule jalan. Gue di rumah mulu capek nih. Gel ikut nggak? Ngapain? Nyari cewek. Godain cewek di Setu. Jadi di daerah situ ada Setu. Dan kalau sore itu BK nongkrong. Waduh. Gak, gue di rumah aja. Lu sono deh, kata. Saya tinggal sendirian di rumah. Mereka pada ke Setu lah jam 2 siang mereka. Mungkin karena sore ini kan di sana kan banyak orang-orang pada ngumpul lah, pusat nongkrongnya tuh di Setu. Sampailah sekitar mau maghrib. Saya bete nih, ke rumah Denny aja lah, saya bilang. Nongkrong sama Denny, ini kayak Denny udah pulang kuliah nih, saya bilang. Waktu saya buka pintu, ada nenek-nenek, Bang. Udah diri dekat pintu. Dia bilang gini, angkatin jemuran. Jangan sampai maghrib, ya ngangkatinnya. Iya, Nek. Iya. Terus dia jalan kan, saya liatin. Itu nenek itu dari mana ya? Kok tau-taunya ada di depan. Saya kayaknya baru ngeliat nenek itu gitu. Dan memang kok bisa apa nenek itu mau ke belakang kan belakang itu kebun, Bang. Apa dia mau ke kebun sana gitu. Udah biarin aja dah. Saya tutup lagi pintunya tuh. Saya nonton TV lagi. Wah, gua jadi nggak jadi ke rumah Denny nih gara-gara ketemu nenek. Terus ajan. Di TV kan ada ajan maghrib kan dulu tuh. Pas habis ajan saya ingat, oh iya gue suruh ngangkatin jemuran sama temen nenek-nenek gitu. Saya ke belakang lah, Bang, ngangkatin jemuran. Saya bawa lagi ke ruang tamu gitu, saya taruh jemurannya biar mereka milih sendiri dah tuh. Pulanglah mereka nih sekitar jam 6:30 lah. Wah rame lah kalau mereka, wah tadi yang baju merah cakep tuh ya, wah Sarah lo yang baju hijau lah, berada ngomongin cewek-cewek yang di Setu lah. Saya diem aja. Gel, lu diem aja, Gel. Iya, tadi gua ada nenek-nenek kesini. Nenek-nenek, Gel. Nenek dari mana, Gel? Nggak tahu. Gua tadi mau ke rumah Denny. Gua buka pintu. Nggak taunya tuh udah diri aja tuh nenek-nenek. Gua nggak tahu dari mana datangnya. Gitu. Terus dia ngomong apaan, Gel? Dia bilang, gua suruh ngangkatin jemuran sebelum maghrib. Oh, terus ya itu gua udah angkatin. Oh ya udah, katanya. Enggak, tapi itu aneh nenek-nenek itu. Itu dari mana itu nenek-neneknya? Udah lagi lah, yang penting jemuran lu angkatin lah gitu. Setelah saya ketemu nenek-nenek itu, besoknya kita berempat nih kan. Bercengkrama, ketawa-ketawa, ketiwi-ketiwi gitu. Sore mau mandi. Pas sorenya kita mau mandi, air mati, Bang. Wah air mati nih, air mati nih katanya. Tuh, benerin tuh katanya. Cari-cari sanyonya di mana sih sanyonya katanya. Ternyata sanyonya itu ada di dalam sumur. Ini sumurnya sih nggak dalam sih, 3 meteran lah ke bawah gitu kan. Jadi di sanyo, terus dikasih pipa lagi buat ke bawah. Panggil wacin. Turun loh, ke bawah katanya.
Gue gel, ya lu kan kecil, turun sambil bawa kayak aqua gitu kan, buat mancing itu air kan. Udah nyala nggak? Belum gel, udah terusin. Saya tungguin sambil ngerokok. Selang berapa lama naik tuh Wacin. Gel, gue nemu tulang. Wah, tulang? Tulang dari mana lu? Dari bawah gel, ada tulang katanya. Wah ini kayak tulang manusia nih. Lu buang lagi deh, lu buat apaan ginian lu? Ya, gue juga nggak tahu gel, gue ada tulang aja, gue lagi ini ada tulang katanya. Tulang itu saya buang ke bawah lagi. Wah lu ada aja Cin, keluar bawa tulang lu katanya. Gue nemu di bawah katanya. Baliklah kita ke situ. Mandi. Seperti biasa aktivitasnya, main gaple gitu loh. Tiap hari itu aja bang, main gaple, gitaran, main Nintendo. Pokoknya kita di situ dalam rumah aja, jarang keluar. Pas kita lagi ngobrol-ngobrol begini, datanglah Denny nih. Denny datang. Wah, ikutan dong katanya. Main. Tuh si Ical gua nggak mau main, lagi nonton TV tuh. Denny, saya, Wacin, Bule. Ical lagi nonton TV. Mainlah kita main gaple. Entah saya nggak tahu kapan Ical itu jalan, ternyata Ical itu udah nggak ada aja di situ. Ical mana Gil? Belakang kali masak Indomie buat termak. Memang biasanya dia tuh suka masak buat makan kita nih, Indomie paling telur, dadar, nasi kayak gitu aja lah, nyambel lah gitu. Ical urusannya deh, karena dia bisa masak sih. Udah main lagi, main gaplean lah kita, main RT kita situ. Tapi kita sadar nih, kok Ical nggak balik-balik ya? Ical mana sih Gil? Ya coba deh gue liat dah. Akhirnya saya ke belakang. Saya jalan ke belakang, saya lihat Ical itu lagi madep tembok aja bang. Madep tembok kayak begini. Cal, gue pikir lagi bikin Indomie loh. Diem aja. Cal. Diem aja. Wah, kenapa ini orang? Cal, lu kenapa lu? Cal. Makanya matanya melotot tapi madep tembok dia. Di samping kompor lah dia. Wah nggak beres nih saya bilang. Saya ke depan maksudnya saya mau ngebilangin nama tuh anak bertiga itu si Ical kenapa itu. Ternyata pas sampai depan tuh bertiga juga pada diem bang. Wah. Lu diem aja. Ical kenapa tuh? Ical Loh kok pada diem, pada nunduk kayak bang. Wah nggak beres nih saya bilang nih. Cin, bangun Cin. Ical no bilangin no kenapa no. Diem aja. Nah akhirnya si Wacin bangun. Jalannya ningkring bang. Ding. Kakinya diangkat satu, dia ningkring. Ngelewatin saya kan di gini. Wah Cin, lu kenapa lu? Terus dia langsung ke belakang. Tapi dia gak ke belakang, dia di ke ruang tamu. Dia muter-muter situ aja bang. Ting gitu. Lompat tuh dia. Lompat, kakinya diangkat. Itu jam berapa kejadian tuh? Itu jam 9, jam 10 dah bang. Kejadian itu bang. Kan awalnya mati lampu tuh bang. Itu dari awal tuh. Sebelum kejadian nih bang, itu mati lampu awalnya bang. Itu lampu mati nih bang. Krak ya. Wah mati lampu lagi Gil. Iya ya. Keluar. Pas keluar, tapi di tetangga-tetangga itu nggak mati lampu. Itu awalnya tuh. Itu nyala Gil. Oh iya itu kok pada nyala. Tuh nyalain turun kali. Kagak turun kan. Pas kita main gini, kira-kira semenit 2 menit nyala. Deng. Nyala tuh. Mungkin ada korslet kali Gel kata. Iya kali ya. Tapi ngobrol-ngobrol nonton TV lagi, mati lagi. Itu 3 kali mati bang. Kodenya itu. Pas yang kedua, wah, cal, bililin cal, bililin. Iya cal, bililin sono lo, kata di warung. Iya, bililin. Pas Ical buka pintu, nyala lampunya. Das. Nyala, katanya. Ih, nyala lagi nih, kenapa ya? Dia main gaple lagi. Mati lagi. Oh kan cal, gue bilang apa? Bililin sono, katanya. Iya, tadi gue mau beli nyala. Pas buka pintu nyala lagi bang.
Ini kita kayak disco nih kita nih, nyala mati kayak lampu disco nih Gil, seru juga nih Gil, katanya. Udah jangan bercanda lo tahu kan di sini. Oh iya, udah tahu kan kita kalau itu serem kan. Nah barulah kejadian itu Bang, yang mereka pada kemasukan. Berarti diawali dengan lampu yang mati dulu. Lampu itu mati dulu. Baru terus lanjut main gaple lagi kan? Main gaple lagi kita. Nah saya panik nih Bang. Kan yang dua nih si Bule sama si Denny kan nonton TV Bang. Jadi pas saya lagi watchin saya, maksud saya, Cin lu ngapain muter-muter gini, lu nggak capek gitu. Saya ke depan, lagi nonton TV nih berdua nih. Nonton apaan nih, saya matiin tuh TV, nyala. Itu radio nyala Bang. Itu yang mini kompo itu nyala. Saya matiin lagi, nyala lagi. Saya matiin, saya cabut aja kabelnya, nyala Bang. Buk ya. Wah kaget saya situ. Ini kan berisik aja nih. Kan kita pakai baterai itu tuh, baterai habis kan gitu. Saya cabut baterainya nyala Bang. Radio nyala. Saya mulai sadar nggak beres nih. Saya keluar, maksud saya mau minta tolong sama orang. Saya buka pintu Bang, nggak kebuka-buka. Krak. Wah, kenapa nih ya? Akhirnya saya mulai panik situ. Asli saya sepanik. Karena apa? Semua yang di dalam situ kan beda nih kondisinya. Jangan TV nyala, saya cabut nyala. Sampai itu kabelnya saya potong Bang. Bener. Masih nyala tuh TV. Udah saya cabut, saya potong lagi. Saya pakai pisau, saya tarik begitu. Tapi gambarnya gambar kresek-kresek dong, kayak semut gitu. Dan mereka tuh, si Bule sama si Denny tuh masih nontonnya serius Bang. Kayak nonton bola, serius. Saya begini aja. Berduaan tuh. Waduh. Tolong. Saya tolongan Bang. Itu saya teriak sekenceng-kenceng saya Bang. Tolong, udah, tolong. Akhirnya saya punya inisiatif, ada kaca nih. Nah, kaca nih gede. Saya ambil balok Bang. Kayaknya saya hajar, nggak pecah Bang situ. Waduh, saya mulai panik lagi tuh Bang. Gila. Wah, gue masuk alam apa ini? Duar itu sampai pagi Bang. Sampai pagi saya gitu. Saya teriak-teriakan, akhirnya saya lemes kan Bang, teriakan terus kan Bang. Maksud tujuan saya tuh, ada orang lewat kayak di situ yang lagi mancing kayak apa orang kemana kayak gitu. Paginya saya standby dekat jendela Bang. Itu tuh saya masih ngegetokin kaca Bang. Tok. Mungkin pakai balok kurang kali ya. Saya ambil martil Bang. Saya hajar pakai martil. Dah. Agak pecah. Udah lemes tuh, wah gila gue masuk dunia apa nih. Akhirnya saya ke belakang nih, kan ada pintu belakang Bang. Nggak kebuka. Dan si Ical itu masih nengok aja ke tembok, gila. Diri aja begitu. Dan si Wacin itu masih ningkring aja, nggak capek-capek dia tuh kaki satu. Kalau si Bule sama si Denny mah udah nonton TV aja, kerjaan dia duduk kan nonton TV. Dan nggak tidur Bang, mereka Bang. Aktif mereka itu Bang. Si Ical juga melek matanya. Saya bingung. Pagi lah Bang. Tapi paginya aneh Bang. Itu kayak mendung gitu Bang. Mendung gelap gitu. Nggak ada matahari. Mau hujan nih saya bilang. Siang. Sore. Gitu. Tolong. Saya masih teriak tolong. Setelah mau maghrib datang itu nenek-nenek Bang. Yang kemarin. Nek, tolong Nek. Terus itu nyamperin saya kan. Udah, kamu di situ aja. Jangan kemana-mana. Nek, dok, Nek, tolong Nek. Dia jalan lagi Bang, tuh nenek ke sana. Dasar setan loh, saya udah pasti itu. Kok dia doang yang bisa tahu saya ada di situ Bang. Om udah notice nih. Ya, udah pasti lu setan itu, udah pasti lu. Karena lu doang yang bisa komunikasi sama saya saat itu. Sedangkan suara saya nggak bisa keluar. Kok suara lu bisa masuk ke dalam pikiran saya kan Bang. Itu setan itu Mas itu. Wah tuh nenek itu tuh yang kemarin tuh. Cal, lu sadar? Saya sadarin tuh teman-teman saya. Nggak sadar. Malam lagi Bang. Pagi lagi. Begitu lagi. Sampailah siang, saya udah lemes Bang. Kan nggak makan saya Bang.
Saya udah nyender aja gitu. Wah, mati kali gue di sini ya. Gue semuanya. Dan yang anehnya itu mereka masih ningkring, Ical tuh masih diri, nggak pegel, nggak apa, dan itu masih nonton TV. Saya mau nyender, udah lemes bang. Udah nggak makan, nggak minum. Mau maghrib nih, nenek itu datang lagi bang. Setiap mau maghrib tuh nenek itu datang lagi. Tapi dia melotot bang. Dia marah kayaknya bang situ. Bukain, saya gitu, bukain. Dia ngeliatin saya, dia melotot. Buka, suruh buka. Buka, saya bilang. Melotot, ngeliatin saya. Senyum gitu. Jalan lagi deh bang. Mungkin dia senyum, dalam hati dia syukur loh. Lu masuk dimensi gua loh. Dalam hati saya tuh bang, dia senyum melotot tapi senyum. Gimana sih bang? Ekspresi melotot tapi senyum gitu. Nenek-nenek itu bang, biasa pakaiannya bang. Kayak seperti pakaian orang dulu lah ya gitu ya. Dan lurik-lurik itu ya pakai apa kain gitu, lurik disanggul deh bang rambutnya bang, nenek-nenek itu. Nggak serem sih bang, gitu. Ya kayak nenek-nenek gitu loh. Saya teriak-teriakan terus malam lagi. Sampailah itu pas, karena saya lihat deh pagi lagi, saya, berarti 2 malam saya di situ bang. Sudah lemes deh bang. Saya mah udah diam aja, ngeliatin aja gitu ya, keluar. Tapi saya standby selalu ngeliat keluar. Saya syukur-syukur ada yang lewat mancing gitu loh, orang. Datanglah Ustadz Mail ke situ. Jalan dia. Mail tuh. Ustadz. Dia nyamperin saya sendirian bang. Ustadz. Wah, dia mau ke sini. Gitu kan. Oh, saya diam lagi. Buka. Saya buka. Dibuka sama dia, kebuka bang. Wah, kaget saya bang. Lu gampang banget. Gue setengah mampus, narik. Saya mengharapin itunya kecabut itunya bang. Gagang itu kecabut kan. Maksudnya mungkin kalau kecabut gitu, bisa keluar lah saya. Wah, nggak bisa bang. Dia main cekrek kebuka. Wah, saya kaget situ, kaget banget. Santai Gel, situ loh. Jangan keluar dulu, di situ loh. Oke. Alhamdulillah. Udah ada orang nih yang ngebukain pintu. Dilihat sama dia. Akhirnya dia ambil nyari daun sirih deh bang. Lu jangan kemana-mana Gel. Jangan keluar kata dia. Situ. Dia jalan lagi, ambil daun sirih sama air dia tuh. Dimasukin daun sirih, dibaca-bacain. Diambil airnya diginin muka saya. Minum Gel. Saya minum. Saya lihat teman saya itu bang. Itu dia tuh di belakangnya makhluk. Jadi kalau si Ical ini, dia itu orang tinggi gede bang. Jadi ini Ical di depannya, ini makhluk bang. Jadi Ical itu di belakang makhluk itu. Kalau si Wacin, makanya dia ningkring-ningkring begitu. Dia itu kakinya buntung. Yang di depan dia kakinya buntung satu. Pantesan lu ningkring-ningkring aja lu. Kalau si Denny sama si Bule, itu setan gagu. Jadi mereka itu kayak di belakang ya bang. Jadi di depan itu makhluk itu bang. Wah kaget saya bang. Astagfirullahaladzim. Pantesan aja katanya. Udah Gel, santai-santai katanya. Udah lo sini. Jadi saya dulu diobatin sama dia nih. Saya diobatin sama dia, dibacain apaan, saya di gini-gini, belakang saya tarik-tarik begini, pokoknya ditarik sama dia. Di dalam rumah itu bang, ada 40 bang, setannya bang. Itu di ruang tamu yang saya nonton itu ada 7 apa 8 itu, pada duduk di samping itu. Dan di ruang tengah itu ada 10 apa 15 orang, di dapur sampai di ruang apa, yang belakang itu. Wujudnya apa Yuk? Wujudnya ada yang tangan doang, ada yang tangan sendirian, ada yang kakinya segini, badannya segini. Jadi tuh mereka itu ternyata korban dari tabrak kereta.
Jadi orang kalau dulu ketabrak kereta itu, ya cuma tinggal ketemu tangannya, sepotong, tanem. Kain putih tanem gitu. Nah ternyata di bawah kontrakan saya kuburan bang. Yang belum diambil tulang-tulangnya. Saya, ya udah, lu dulu sini Gel. Satu-satu lah. Terus si Denny sama si bule disembuhin ini, sadar lah mereka. Sadar. Atau lah Wacin, dan dipanggil itu anak-anak buahnya Ustadz itu. Pada ngaji lah di situ bang, sampai jam 7 pagi bang kita ngaji di situ. Lu tau dari mana? Tat, gua ada di sini. Iya Gel, gue nyariin lu katanya. Katanya lu ini di ngontrak sekarang. Iya, gue nggak bilang lu sih ngontrak katanya. Sorry katanya. Iya. Udah lama sini Gel. Gue udah lama sih, tapi gue kejadian ini udah 2 hari. Ah, bukannya 3 hari. Jadi hitungan mereka 3 hari bang. Kalau saya ngitung tuh cuma 2 malam. Kalau mereka bilang 3 malam saya. Karena emaknya Denny nyariin juga. Oh. Mau tuh kemana tuh si Denny tuh katanya. Katanya main katanya. Kok udah 3 malam gini nggak pulang-pulang. Jadi kalau saya ngerasain cuma 2 malam, dia 3 malam. Lu Gel di sini udah masuk dimensi dia Gel. Iya nih Tat, gue bilang gila nih, gue jadi begini nih. Yaudah, akhirnya kita nggak pada suruh pulang bang. Kita pada disuruh tidur jadi majelisnya si Ustadz Mail ini kita. Selama 3 hari kita di Rukiah bang, karena banyak bang yang pada masuk. Saya bilang, kok gue nggak kena ya? Gitu kan. Karena lu ketemu sama nenek-nenek itu. Nah, lu kok kenal? Lu tau dari mana? Ya iyalah orang gue ngobrol sama nenek-nenek itu katanya. Lu sih disuruh angkat jemuran. Lu kagak mau, lah kan gue nggak tahu. Maksudnya sebelum maghrib angkat jemuran. Oh iya inget tuh bang. Lu sih kagak mau sih lu. Coba lu angkat itu jemuran. Ya gue juga nggak tahu lah. Tat katanya. Ya kita konflik lah, nah gitu. Karena saya doang nih, yang berempat sih kena semua, saya nggak kena gitu. Jadi lu doang yang dikasih nih bukti nih, teman-teman lu nih pada kena nih, lu doang kagak jadi saksi lah saya di situ bang. Ternyata emang tanahnya itu emang belum diambil tulang-tulangnya bang. Jadi ibu-ibu yang punya kontrakan itu jadi dikasusin bang, dikasusin jadinya sama orang-orang yang mungkin saudara-saudaranya pada ketabrak itu jadi rame tuh bang, jadi rame. Rumah itu dirubuhin bang, baru juga dibangun tuh rumah, rubuhin, digetokin sama warga situ, dihancurin, diratain, digali lagi tuh tulang-tulangnya pada diambilin bang. Dan bilang sanak saudaranya yang punya saudara yang meninggal ini tolong dijemput lah gitu, karena tulangnya banyak bang, digali sama orang-orang. Yang punya kontrakan itu diproses ke jalur hukum. Kenapa lu nggak digali dulu lah, begitulah. Dikasih tahu lah, kasih dulu keluarganya kan tulang-tulang ini, baru udah lu bangun. Ini belum masih ada dia, kita ngebangun rumah. Memang rumah itu samun bang. Apa ya kalau samun ya bahasanya ya? Samun itu dingin. Dingin tuh, rumah dingin, adem bang, karena mungkin sudah pikir di bawah pohon bambu, adem. Emang nggak taunya emang rumah itu angkernya minta ampun bang. Itu rumah yang terangker itu, dan di situ benar-benar memang puluhan lah saya tanya di dalam rumah itu loh bang. Pantesan aja banyak yang lihat begini, catur jalan sendiri segala macam, tetek bengek kan saya bilang, segala yang aneh-aneh pokoknya kejadian, yang mandi lah dihancurin. Yang punya kontrakan diproses, ibu-ibunya itu. Dan saya 3 hari di tempat majelis itu, di Rukiah sama Ustadz itu. Dan akhirnya kami pisah juga bang, berempat bang. Oke. Jadi yang saya, si bule itu ke Bandung jadi. Yang satu si Ical ke Bali, kaburnya. Si Wacin ke Subang, kalau saya di Jakarta aja. Muter ya saya Jakarta ya. 3 bulan, 4 bulan baru saya pada pulang ke rumah gitu. Dan itulah cerita yang pengalaman pribadi saya bang, yang benar-benar saya alami, yang nggak pernah saya lupain gitu loh bang. Kalau saya mengalami suatu dimensi lain gitu di dalam rumah gitu bang. Wah gila om ya, niat pelarian untuk
sembunyi ya Om ya. Sembunyi. Sembunyi dari hukum malah ketemu hukum yang lain. Hukum gaib malah Hukum ini. gaib itu Ini saya. bener-bener kontan ya. Dan benar saya di penjara di dalam itu, di dalam kontrak itu saya di penjara situ. Gila sih. Ini Om berarti setelah 3 bulan itu sampai akhirnya Om bener-bener udah bisa balik ke rumah, Om udah bener-bener pisah nih sama teman-teman yang lainnya. Nah, di sini saya juga mengenang sahabat saya bule itu udah meninggal sih. Emang cerita ini saya untuk dedikasikan buat mengenang dia itu. Sahabat saya itu. Ini kalau misalnya teman-teman Om masih ada terus nonton mungkin masih inget nih, wah gila nih. Iya nih, wah iya nih. Seru Iya. nih, Om ya. Om, kalau untuk pertanyaan saya nih Om, mengenai rumah yang ditempati sama Om ya. Itu kan tadi sempet rame karena baru ketahuan nih, rumah itu adalah rumah bekas pemakaman nih. Yang dimaksud pemakaman nih, pemakaman umum atau pemakaman apa nih? Jadi di pemakaman itu adalah pemakaman korban-korban yang tertabrak kereta. Di sana itu kalau seandainya ada orang yang bunuh diri, ada yang ketabrak kereta lagi ngapain atau lewatin penyeberangan ketabrak itu. Dan rata-rata potongan-potongan tubuhnya itu dikuburin di tanah itu gitu. Entah dulunya tuh tanah siapa atau ntar gimana, apa diizinin sama orang tuanya yang dulu-dulu gitu kan, kita nggak tahu. Pokoknya setiap ada potongan tubuh yang tertabrak, udah tanamnya di situ gitu loh. Jadi numpuk itu gitu loh, potongan-potongan tubuhnya itu. Jadi makanya saya lihat ada yang kepala doang, ada yang tangan doang, ada yang kaki doang, ada yang buntung gitu. Yang saya lihat pas di si Ustadz Mail itu, Mayer Sirih itu. Berarti di dekat pemukiman itu ada jalur kereta? Ada jalur kereta. Cilebut ya? Daerah Cilebut, Bogor. Oh, mungkin dikasusin sama warga karena itu kali ya. Banyak potongan-potongan tubuh yang tertanam di sana. Ya. Nggak tahu nih siapa sebetulnya, pemiliknya. iya betul Bang. Jadi sebetulnya kita pada nggak tahu nih warga nih gitu. Setelah kejadian gitu, nah kebetulan banget itu yang ngasusin itu kan Ustadz Mail, jadi orang yang dikenal di situ. Jadi dialah, ya warga kan kalau ada sosok itu kan dia percaya dan banyak yang mengiyakan gitu. Emang tanam di situ gitu. Dikuburin di situ. Ini perbedaan waktunya ini ada selisih ya yang terjadi sama Om di rumah sama yang dibilang sama nyokapnya si Bang Denny ya. Om kan ngalamin 2 malam. 2 malam. Tapi kalau menurut nyokapnya Denny 3 malam. 3 malam. Karena si Bang Denny ini udah nggak pulang-pulang sama 3 hari gitu maksud. Pokoknya 2 malam ya saya alamin. Mungkin yang malam pertama itu sama besok malamnya. Jadi jadi dia ngalamin 2 malam. Kalau orang tuanya Denny bilang 3 malam nggak pulang. Om Bogal, kalau untuk sosok nenek-nenek, sebenarnya nenek-nenek ini siapa dan apa hubungannya dengan jemuran? Jadi kalau yang saya tahu ya, ini kan dibilang mitos, dibilang beneran, atau dibilang memang ini suatu peringatan dari orang dulu. Kalau jemuran itu boleh diangkat, atau maksudnya kalau diangkatnya itu sebelum maghrib. Karena kalau setelah maghrib, itu biasanya suka pada nempel-nempel tuh makhluk-makhluk di pakaian-pakaian itu gitu loh. Emang tujuan nenek itu baik gitu. Cuman kan kita namanya masih ABG kan nggak menghiraukan lah yang kayak gitu-gitu gitu. Biasanya kan bukan saya yang ngangkat. Kan biasanya si Wacin yang ngangkatin gitu. Jadi memang nggak boleh gitu. Berarti Om juga nggak tahu nih siapa sebenarnya sosok nenek-nenek ini. Nggak tahu saya. Nggak tahu ya. Entah dari mana, saya pikir dia juga mau ke kebun, kan sana kebun gitu. Saya pikir dia mau ke kebun gitu. Tapi saya liatin, nah itu nenek kok jalan ke sana, dia itu saya kan orang ngambil pusing ya kan, biarin dia ke sana deh nek gitu. Sebenarnya nenek-nenek ini tujuannya baik sih kalau menurut gue ya. Nenek-nenek ini membawa pesan untuk Om Bogel supaya ngangkat jemuran gitu ya. Sebelum maghrib, tapi karena Om Bogel lupa angkat jemuran malah diangkat setelah maghrib. Setelah maghrib. Cuman perkara itu sebenarnya sih. Tapi terornya tuh gila sih, sampai terkunci di rumah nggak makan ya, Bang. Nggak makan saya. Dan bingung saya juga, saya yang itu nggak tidur Bang. Kita nggak tidur, semua pada nggak tidur. Yang itu nonton, yang satu ningkring-ningkring, yang satu nonton notot itu si Ical. Dan TV masih tetap nyala tuh ya. Nyala. Gila sih kejadiannya.
Dan yang menurut gue yang lebih aneh lagi tuh ketika Om Bogel mukulin kaca pakai benda-benda yang keras, tapi kaca itu nggak pecah. Itu gila sih. Di situ saya sadar kalau saya udah nggak ada di dunia, maksudnya dimensi saya itu bukan dimensi dunia ini. Karena nggak mungkin sebuah kaca yang kontrakan yang tipis itu saya hantam pakai balok, pakai martil nggak pecah. Iya. Dan nggak ngegetar loh bang, kayak kita ngegetok besi loh bang. Nggak bergerak dia. Dak, diem, dak. Wah kacau. Itu, wah saya mulai kaget di situ. Dan saya bingung, saya sadar. Saya sendiri sadar gitu. Saya sadar sendiri nggak terpengaruh sama yang mereka itu. Dan saya bingung juga, orang pas saya lihat di situ banyak itu bang. Kok gue nggak ada yang masuk ke gue ya? Iya. Dan di situ ada sekitar 40-an tuh makhluk itu ada yang di WC. Kalau si Ical mah emang setan gagu, dia diem aja gitu. Orang gede gitu. Om Bogel, setelah kejadian itu kan sempet pisah nih, karena masing-masing punya tujuannya beda-beda. Yang kerja ada yang ke Bandung, ada yang ke Bali, kalau nggak salah ya. Dan setelah udah beberapa lama pasti ketemu lagi dong sama mereka. Ketemu. Pernah nggak ngebahas tentang kejadian ini, dan dari mereka itu kira-kira apa sih yang dialami secara langsung di sana? Kalau untuk saat ini kan yang saya tanya mereka, gue juga nggak tahu Gel, kok gue diem aja gitu. Jadi mereka tuh seperti kayak blub masuk kayak gitu. Yang saya bingungnya tuh waktu saya ke dapur itu, si Ical itu, dan saya balik ke mereka lagi pengen main gaple itu, maksudnya ngasih tahu kalau si Ical kenapa-napa. Dan mereka langsung pada kaku tiga-tiganya di situ. Minimal ada satu orang lah yang kagak. Itu tiga-tiganya. Jadi yang di situ yang sadar saya doang. Mereka tuh semua empat-empatnya itu belum blank semua. Berarti bener nih ketika Om konfirmasi sama mereka lagi tentang kejadian itu, mereka cuma ngerasa nggak sadar aja. Nggak sadar. Untungnya ketemu sama beliau ya Bang Om ya. Nah, kalau nggak ada beliau nggak tahu itu mungkin Om bisa terkurung berapa lama. Wah, mungkin selamanya gitu. Dan mungkin saya bisa mati lemas Bang. Iya itu yang bahaya itu. Karena nggak makan, nggak konsumsi apa-apa. Nggak konsumsi apa-apa. Ditambah sirkulasi udara juga karena kan ditutup semua tuh pintu kan, pengap betul. Kan. Gila, nggak kebayang sih kalau sampai itu nggak ada Ustadz Mail tuh. Wah, ciao. Om Bogel, terima kasih banyak ya. Sekali lagi terima kasih banyak Om Bogel sudah mau mampir ke sini dan sudah mau menceritakan semua kejadian-kejadian yang pernah Om Bogel alami bersama dengan teman-teman Om Bogel. Om, dari tadi ini saya pengen nanya ini baju lambangnya kayak Avenger nih Om ya. Tulisannya Kasibo apa nih Om? Kasibo ini adalah YouTube saya gitu. YouTube Om? Tentang apa kontennya? Kalau Kasibo ini kepanjangan jadi cerita si Bogel. Cerita si Bogel. Konten kreator juga beliau gokil. Kasibo Om ya namanya. Kasibo. Oke, teman-teman kalau mau mampir silakan nih. Kasibo artinya cerita si Bogel. Cerita si Bogel. Oke. Ada lagi? Ada lagi cerita horor yang khusus horor saya namanya Suara Misteri Channel. Ada 2 channel? Ada 2 channel. Waduh, luar biasa. Ada 2 channel ya? Satu lagi tadi apa? Suara? Misteri Channel. Suara Misteri Channel. Nanti mampir nih setelah ini kesini nih. Om Bogel di sana sebagai apa? Host. Host juga? Iya. Wah, host. Saya nggak tahu kenapa Om Bogel baru bilang sekarang. Ya, mungkin ya karena masih baru saya. Baru berapa bulan gitu channel Oh, saya. baru. Oke, teman-teman support channelnya Om Bogel. Dibantu untuk subscribe, jangan lupa komen, like, dan share nih ya, Om Bogel. Thank you banyak Om Bogel. Sama-sama Bang John. Oke, terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dan gue juga mau ngajak kalian yang mau jadi narasumber kayak Om Bogel, yang punya kejadian-kejadian menyeramkan di mana aja dan kapan aja kalian mau cerita di sini, kalian langsung aja DM ke Instagram Jalan Gelap atau hubungi nomor telepon yang ada di layar ini. Dan jangan lupa untuk saksikan terus Jalan Gelap di setiap hari Kamis, di hari Sabtu, dan juga Senin malam di jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan wajib nonton karena masih banyak video-video menarik yang wajib kalian saksikan. Dan akhir kata, gue Jon Arya dan Om Bogel pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.